malware-nya atau virusnya bisa masuk ke sana menjadi sebuah script pemerintah Indonesia dengan satu kalimat yang menurut saya ini sangat menyentil sekali, dan saya tidak ingin menjelaskan bagaimana cara menghack gitu kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Bobby di channel kita yang akan selalu membahas tentang IT. Sesuatu yang update dari IT akan kita bahas di channel ini. Oke, ini sekarang kita lagi hype banget nih teman-teman di media sosial, di mana kita tahu ada kebocoran informasi data dari Kominfo yang dijebol oleh seorang hacker yang bernama Bjorka. Oke, pertanyaannya teman-teman, kok bisa data itu dijebol atau dihack oleh seorang hacker yang bernama Bjorka? Padahal ini adalah salah satu negara Kominfo, di mana yang kita kenal membahas atau yang menampung semua tentang teknologi di Indonesia, memfasilitasi semua teknologi di Indonesia. Oke, nah yang menjadi pertanyaannya adalah teman-teman, buat saya pribadi ya, nggak tahu mungkin teman-teman juga sepemikiran dengan saya, kok bisa ya sekelas Kominfo datanya bisa dihack atau dibobol oleh seorang hacker Bjorka. Oke. Mungkin banyak ya faktor yang mungkin kita bisa gali di sini, dan saya tidak ingin menjelaskan bagaimana cara menghack gitu kan, tapi mungkin beberapa kisi-kisi kenapa bisa dihack gitu. Oke. Nah, yang pertama yang paling memungkinkan adalah data ini bisa dihack. Saya nggak tahu Kominfo itu apakah punya data center sendiri untuk penyimpanan database-nya, atau masih menggunakan provider lain. Mungkin sekarang kita sering tahu sistemnya sudah cloud untuk server. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar Azure, atau mungkin teman-teman pernah dengar Alibaba Cloud, atau mungkin teman-teman juga pernah dengar tentang banyak lah yang menyediakan jasa untuk server cloud ini gitu loh. Dan saya belum tahu Kominfo menggunakan apakah punya dedicated server tersendiri atau tidak gitu. Karena setahu saya teman-teman, kalau misalnya kita punya server sendiri, itu kita bisa mengelola password untuk kita bisa log ke server tersebut, di mana server itu menyimpan seluruh data yang kita punya untuk bisa diakses, atau kita bisa mudah mengakses dari mana saja. Dan tidak sembarang orang, kalau kita punya dedicated server, tidak sembarang orang bisa masuk ke server kita ini gitu loh. Baik kita menggunakan aplikasi tambahan ataupun kita mendevelop sistem kita sendiri. Itu yang seperti cara jalan seperti itu yang saya tahu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan cloud server milik perusahaan ketiga untuk bisa menaruh data kita ke sana, itu tidak menutup kemungkinan mungkin dari sisi malware-nya atau virusnya bisa masuk ke sana menjadi sebuah script lewat sebuah aplikasi yang mungkin diinstal di device, masuk, mereka membaca encrypt code dan lain-lain, dan ini semuanya bisa dikembangkan kok. Karena kalau teman-teman mau tahu, yang tersimpel adalah ketika kita membuat satu password account di browser Google. Nah, kita juga bisa lihat di salah satu history, di history aplikasi tersebut untuk password yang kita buat sebuah account tersebut. Biasanya Google juga menyarankan untuk simpan data atau simpan password. Mereka nawarin password yang sudah mereka buat sendiri untuk bisa langsung disimpan secara otomatis, sehingga ketika kita mau login, kita nggak susah-susah untuk mengingat password yang udah kita buat gitu. Nah, ini tergantung sekuat apa sebuah sistem atau software itu membuat dinding untuk mencegah sebuah malware menembus sistem tersebut yang membaca semua data informasi kita. Nah, ini mungkin sharing aja ya buat kita semua, karena kita heran banget. Sekelas Kominfo bisa kebobolan sama seorang hacker yang bernama Bjorka. Dan yang paling
menggelitik adalah wow-nya ini ya, tanpa mengurangi rasa hormat itu, dia meninggalkan satu pesan untuk pemerintah Indonesia dengan satu kalimat yang menurut saya ini sangat menyentil sekali. Jadi pesannya adalah, my message to Indonesian government, stop being an idiot. Wow. Itu sih, kalau dapat kalimat seperti itu untuk sebuah negara, to Indonesian government, stop being an idiot, tanpa mengurangi rasa hormat. Ini betul-betul teman-teman bisa simpulkan sendiri karena saya nggak bisa menyimpulkan apa yang pantas untuk sebuah pesan ini. Tapi yang jelas adalah dalam video ini saya ingin menyampaikan kita bisa berhati-hati dalam menggunakan setiap akses yang kita punya di internet sekarang ini, karena semua bisa diakses dari mana saja. Bahkan ketika kita ada di luar kota, kita bisa mengakses laptop kita yang sudah standby dengan kita tahu passwordnya, sementara kita masih menggunakan sistem yang didevelop oleh perusahaan lain yang notabene bukan perusahaan dari Indonesia. Tentu data kita juga langsung terakses, terkonek ke sistem mereka semua gitu. Jadi kalau misalnya data ini seperti ini bisa dihack, ya tidak jauh berbeda dengan salah satu prinsip tentang kebebasan internet dalam mengakses device atau informasi yang ada di device kita. Oke, mungkin dari saya untuk video pembahasan kali ini yang sedang hype banget, cukup sekian. Karena ada beberapa batasan-batasan yang disarankan oleh tim video editor kita tidak menyampaikan terlalu detail tentang bagaimana proses menghack suatu device. Itu karena itu terlalu berbahaya, tidak menganjurkan ke sana. Jadi pembahasannya hanya itu saja. Keheranan kita sekelas Kominfo bisa dihack oleh seorang hacker. Sampai jumpa lagi di pembahasan video yang lain. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.